musik yang abadi dan konsep yang inovatif. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 album paling penting dalam sejarah rock. Di daftar ini, kami akan melihat album rock yang mengubah wajah musik dan mempengaruhi dunia dari awal hingga akhir. Karena kami berfokus secara khusus pada album, kita mengecualikan Elvis, Chuck Berry, Buddy Holly, dan Robert Johnson karena mereka lebih dikenal dengan single mereka daripada album mereka. Nomor 10, OK Computer, Radiohead. Ketika Britpop perlahan memudar dan era digital membuka pintu ke dunia baru, Radiohead merilis album yang mengeksplorasi tema ketakutan, melankolis, dan kegilaan. Meskipun para kritikus memuji aspek teknis OK Computer, pengalaman pribadi mendalamlah yang memengaruhi mereka membuat musik yang di luar cangkang mereka. Album ikonik Radiohead bersama dengan album lanjutannya di tahun 2000-an Kid A meninggalkan gaya musik abad 20-an dan mengantarkan gaya baru yang mengubah rock alternatif selamanya. Nomor 9, London Calling, The Clash. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Pada pertengahan hingga akhir tahun 70-an, punk rock sedang naik daun. Sebagian karena rilisnya album Ramones di tahun 76. Meskipun album itu dipandang sebagai fondasi punk rock, London Calling lebih sukses mempengaruhi genre rock. Memasuki pengaruh reggae, rock, dan jazz yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan lirik yang sadar sosial, London Calling menggambarkan pemberontakan di kebangkitan genre pasca punk. Selain itu, sampul album yang sangat populer menjadi pelengkap yang sempurna saat The Clash menyebarkan pesan dan suara mereka di Amerika Serikat. Nomor 8, Nevermind, Nirvana. Jika glam rock masih keren di awal 90-an, itu karena album grunge awal ini belum turun. Gak mungkin Kurt Cobain dan teman band Nirvananya dapat meramalkan dampak sosial dari Nevermind. Tetapi gaya mereka yang unik dan ganas adalah magnet musik yang menjangkau generasi baru rocker di masanya. Meskipun di awal diterima oleh fans dengan biasa saja, Nevermind meledak di seluruh Amerika lebih cepat kebanyakan band rock di masanya. Akibatnya, rock alternatif dapat diterima banyak masyarakat dan Kurt Cobain menjadi raja skena grunge Seattle. Nomor 7, Highway 61 Revisited, Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Jangan pernah percaya sama orang yang gak suka Bob Dylan. Album revolusioner ini menjadi pergeseran dari akustik ke elektrik, mengikuti album ikonik Bringing It All Back Home. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Bahkan sebelum Highway 61 dirilis, para penggemar mengungkapkan kekecewaan mereka dengan perubahan suara yang didokumentasikan pada penampilan Dylan yang terkenal di Newport Folk Festival. Namun, Bob Dylan telah memperkenalkan sesuatu yang baru.
Bahkan dengan judul albumnya yang merujuk pada perjalanan musik Dylan dari akal folknya ke suara blues yang baru. Album ini berisi lirik gabungan dari beberapa musisi terbaik yang bisa ditemukan Dylan, menjadi musik yang bisa didengarkan berabad-abad. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Nomor 6, Pet Sounds, The Beach Boys. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. Sebelum ada rock psychedelic, ada Pet Sounds. Produksi melodi yang seluruhnya ditulis oleh Brian Wilson ini seringkali diakui sebagai salah satu album konsep rock pertama dan mengubah cara orang mendengarkan musik. God only knows what I'd be without you. Judulnya berasal dari desain suara yang aneh namun cemerlang, dan liriknya mendokumentasikan perjalanan seorang pria melalui semua cobaan dan kesengsaraan dalam suatu hubungan. Well, I feel so broke up, I wanna go home. Pet Sounds mengubah musik pop selamanya, dan banyak artis saat ini seperti Radiohead dan Animal Collective menyebut album tersebut sebagai pengaruh besar untuk mereka. Hanya Tuhan yang tahu bakal seperti apa musik saat ini kalau album ini nggak pernah dirilis. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. Nomor 5, Black Sabbath. I see a look of evil in your eyes. Mendapatkan review yang negatif dari publikasi seperti The Village Voice, album penting ini sekarang diidentifikasi dengan kelahiran heavy metal. Sementara Led Zeppelin dan Jeff Beck sudah melebur di awal 70-an, sekelompok musisi Birmingham masuk ke studio dan menjatuhkan album yang hebat dalam satu hari saja. Menampilkan pengaruh dari blues rock, album ini juga dianggap melahirkan genre stoner dan goth rock. Album ini bisa digambarkan seperti rock murni dengan sentuhan satanik dan psychedelic. Misty morning, clouds in the sky. Without warning, a wizard walks by. Nomor 4, Are You Experienced? The Jimi Hendrix Experience. Manic depression is searching my soul. Album ini membuat para hippie dan para Amerika konservatif memperhatikan musik baru. Gotta be over. Foxy lady. Sementara gaya Jimi Hendrix berkembang selama pertengahan 60-an, kolaborasinya dengan band musisi Inggris yang melahirkan salah satu pengalaman rock paling trippy. Hendrix menulis lirik surrealistik tentang cinta dan juga alien. Sementara penonton dengan lembut terpesona dengan permainan gitarnya yang luar biasa, seakan-akan segala masalah penonton menghilang. Yang paling hebat album ini adalah album debut Jimi. There's a red house over yonder, baby. That's where my baby stays. Nomor 3, Led Zeppelin 4. Led Zeppelin. Setelah album ketiga yang folky dan kritik keras dari para jurnalis rock, Led Zeppelin menghebohkan dunia dengan merilis album tanpa tulisan di cover album. Di album ini, komposisi 8 lagu menghasilkan lagu klasik seperti Black Dog, Rock and Roll, dan tentu saja Stairway to Heaven.
Menggabungkan folk dan heavy metal, Led Zeppelin menciptakan suara unik yang berdiri sendiri dan mempromosikan gagasan musisi mengambil resiko besar. Led Zeppelin 4 adalah realisasi sihir abad pertengahan dan kegilaan musik. Nomor 2, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Sementara band seperti Black Sabbath dan Led Zeppelin menginspirasi headbanging di awal 70-an, lirik unik dan desain suara yang indah dari The Dark Side of the Moon membuat para stoners bersemangat, mematikan lampu dan kehilangan diri selama 45 menit. Taking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste the hours that off and wait. Meskipun Syd Barrett keluar, Pink Floyd berhasil mengumpulkan karya progresif dengan mencampurkan suara psychedelic yang cerdik. Yang paling penting, tema album ini langsung terhubung dengan para fansnya. Tentu, album Pink Floyd yang sukses ini mempengaruhi album klasik rock progresif selanjutnya, yaitu The Wall yang dirilis tahun 79. All in all, you're just another brick in the wall. Sebelum nomor 1 kami, berikut adalah beberapa honorable mention. Nomor 1, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, The Beatles. Begitu Paul McCartney mendengar Pet Sounds dari The Beach Boys, dia tahu album Beatles berikutnya haruslah sesuatu yang istimewa. Alhasil, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band menjadi salah satu album art rock pertama. Dengan mengambil alter ego untuk produksi, The Beatles menjelajahi wilayah yang tidak pernah dijalani sebelumnya, bereksperimen dengan desain suara psychedelic yang unik. Albumnya mengejutkan para kritikus, dan lirik lagu yang sempurna untuk budaya yang sedang berkembang dan mengambil alih di Amerika. The White Album dan Abbey Road muncul setelah album ini, tetapi album ini mengubah musik lebih dari musik manapun. Apa kau setuju dengan kami? Album manakah yang paling kamu suka? Untuk melihat top 10 lainnya, subscribe ke Watch Mojo Indonesia yang merilis video setiap hari.